Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya mau memulai dengan pernyataan Pak Menteri bahwa jangan maksa-maksa Presiden mengeluarkan Perpu. Saya juga dari dulu berpendapat yang sama. Perpu ini barang mahal. Jadi jangan kita biasakan Presiden itu kalau kita tidak setuju undang-undang keluarin Perpu. Ini berbahaya kalau misalnya dibuat murah Perpu ini. Jalan yang paling baik adalah ketika Presiden sudah menyetujui, adalah jangan dibuat lagi untuk dia menganulir apa yang dia setuju dengan memaksanya mengeluarkan Perpu. Jalan yang paling baik adalah ke Mahkamah Konstitusi. Karena kita ini akan berbicara tentang ke depan masa depan konstitusionalisme kita. Dan di satu sisi lagi, saya mau memulai soal berbicara ini Pak Karni. Tadi Pak Menteri juga mengingatkan mahasiswa supaya baca dulu, soal baca membaca. Jangan-jangan tidak baca katanya. Jadi saya juga ini Pak Menteri, saya ini belum baca juga ini RUKHP ini. Gitu. Saya takut baca, saya ikutan menolak RUKHP ini. Gitu. Sementara saya menghargai kerja pemerintah, kerja DPR yang sudah puluhan tahun, ini harus segera selesai. Jadi terkadang itu Pak Menteri kita tidak mau membaca, itu justru mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi, nah soal baca-membaca ini pula, kalau mahasiswa tidak membaca sesuatu kemudian dia bicara, menurut saya bisa pahami. Tapi yang perlu juga kita ingatkan adalah, jangan sampai kekuasaan itu tidak membaca sesuatu yang kemudian dia tanda tangani. Itu yang berbahaya Pak Karni. Saya pernah menonton sebuah film itu. Di negara itu kebetulan wakil presidennya adalah ketua senat. Dan undang-undang ini sisa butuh persetujuan dari ketua senat. Karena apa? Suara berimbang voting dalam undang-undang yang mau disetujui itu. Tiba-tiba wakil presidennya diminta memilih yang mana, yang setuju atau tidak setuju. Wakil presidennya kemudian mengatakan bahwa saya tidak mau mengambil sikap setuju atau tidak setuju sebelum saya membaca itu rancangan undang-undang itu. Stafnya bilang, ini banyak sekali ribuan halaman ini. Bagaimana caranya membaca? Dan pokoknya saya harus baca karena rakyat memilih saya dan menggaji saya karena memang untuk membaca itu semua. Akhirnya dibacalah itu semua kemudian diambil putusan untuk memilih yang mana yang harus ditandatangani. Jadi ini menjadi penting soal baca-membaca ini yang memang harus dipahami juga penting bagi kekuasaan untuk terus membaca perkembangan-perkembangan. Fenomena yang kemudian muncul adalah di belahan dunia, saya nggak tahu terjadi di Indonesia atau tidak. Parlemen ini yang diharapkan hadir guna mengontrol kekuasaan, berselingkuh dia sama kekuasaan itu. Lalu kemudian rakyat mengatakan, di mana siapa yang menyuarakan suara kami? Parlemennya pun merapat sama kekuasaan. Saya nggak tahu ini mirip atau tidak. Ketika di negara kita, satu-satunya sumber utama parlemen adalah partai politik. Yang kita sudah berikan kursi kepada partai politik duduk di parlemen sana. Tapi ternyata partai politik pun masih menginginkan kursi di kabinet pemerintahan. Saya nggak tahu apakah koalisi ini mirip-mirip dengan tanda kutip selingkuh yang tadi saya katakan. Seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, maka kemudian kita putus asa. Kita sudah kasih kekebalan. Wah, ini sekarang kita kritik pemerintah berbahaya. Mulailah muncul kekuasaan baru lagi. Ada kekuasaan informal yang muncul. Kekuasaan pers. Orang sebut ini kekuasaan keempat Bang Karni. Inilah yang kemudian menjembatani kita nih. Mengontrol kekuasaan itu. Inilah yang kemudian kita perhadap-hadapkan dia dengan kekuasaan itu. Membantu umat manusia guna mengontrol kekuasaan yang tadinya kita sudah mulai kehilangan asa kepada parlemen. Muncullah kekuasaan pers di situ. Dalam perjalanannya lagi, ternyata tidak seindah yang kita bayangkan juga.
pers pun sudah mulai kita curigai. Jangan-jangan ini ikutan berselingkuh juga, ada cinta segitiga antara parlemen, presiden, dan pers. Jangan-jangan. Mungkin ini jangan-jangan makanya di Twitter Bang Karni dimaki-maki mulu, dibully-bully juga di situ. Saya belum tentu saya benar ini Bang Karni. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan seperti itu. Muncullah ini semua. Makanya saya ingatkan, yang namanya kekuasaan itu, dia tidak akan pernah setia sama teman selingkuhnya. Dia hanya setia kemungkinan pada kapitalisme di belakangnya. Makanya wajar ketika isu penghinaan presiden ini, semua menggeliat, termasuk pers pun menggeliat. Yang tadinya soal biasa memasang foto Pinocchio, mulai juga cemas semua pers terhadap ini semua. Inilah yang kemudian harus hati-hati. Karena kekuasaan itu yang paling sulit kita pisahkan adalah dia bisa berpisah sama parlemen, bisa berpisah sama pers, tapi sulit kita pisahkan dengan cinta sejatinya yang namanya kapitalisme. Itu yang berbahaya.